kelompok 4 yang beranggotakan 1. Saya Windy Ramasari. Saya Selvi Devia. Saya Nadila Maharani. Saya Rika Ismaira Putri. Saya Rahmatullah Azizprazia. Saya Tegar Iza Pratama. Di sini kami akan menjelaskan alat-alat berat apa saja yang akan digunakan dalam proses pembuatan bendungan. Mari kita simak proses pembuatannya. Hai teman-teman, pernah nggak sih teman-teman terpikir bagaimana bendungan itu dibuat? Nah, kali ini kami akan menjelaskan bagaimana sih proses pembuatan bendungan tersebut menggunakan alat berat. Membuat bendungan memiliki ciri khas tersendiri, yaitu kita harus berpikir bagaimana cara memindahkan air agar bisa membuat fondasi untuk bendungannya. Dan juga bendungan memiliki fungsi sebagai penyedia air untuk kebutuhan masyarakat, PLTA, pengendali banjir, dan banyak fungsi lainnya. Langsung saja kita simak proses pembuatan bendungan menggunakan alat berat, dan alat berat apa saja sih yang digunakan? Alat pertama yang digunakan dalam proses pembangunan proyek bendungan adalah bulldozer. Lokasi lahan yang akan dibangun sebuah proyek bendungan tidak selamanya dalam kondisi siap bangun. Terkadang lokasi masih ditumbuhi semak atau pepohonan besar, tanah tidak rata, bahkan berbukit. Untuk itu, diperlukan beberapa alat pengolahan lahan dalam pembangunan. Yang kedua, ekskavator. Secara umum, alat penggalian disebut ekskavator, termasuk di dalamnya antara lain beko frontal. Dalam konstruksi bendungan, alat berat penggeruk yang biasa digunakan adalah beko ekskavator, dikarenakan daya penggerakannya yang lebih luas dan fleksibel, sehingga mampu menjangkau area yang sulit. Alat angkut vertikal atau crane. Fungsi utama crane adalah untuk mengangkat material dan memindahkan ke tempat lain yang diinginkan. Dengan cara kerja dari alat berat ini adalah dengan memindahkan material secara horizontal. Dalam pekerjaan konstruksi bendungan, crane digunakan untuk mengangkut material konstruksi dari titik penyimpanan material ke lokasi konstruksi bendungan. Selanjutnya, alat angkut horizontal atau dump truck dan segala macam perangkat dan teknologi dalam sebuah proses konstruksi berbagai macam bidang pasti membutuhkan alat berat yang satu ini, yaitu dump truck. Adapun kegunaan atau fungsi dump truck adalah konstruksi bendungan sebagai alat transportasi sekaligus alat pengangkut dari berbagai macam material, mulai dari pasir, kerikil, sampai tanah yang dibutuhkan dalam keperluan konstruksi. Kemudian, konvektor atau roller. Pemadatan tanah merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses konstruksi agar dapat meningkatkan daya dukung tanah, memperkecil daya rembes dan pengaruh air terhadap lahan serta beban bangunan. Dalam konstruksi bendungan pemadatan tanah dilakukanlah kontraktor atau roller pada area jalan yang akan dibangun jalan dan konstruksi beton area samping bendungan. Loader. Fungsi loader dalam proyek konstruksi bendungan adalah memindahkan tanah atau material langsung kalian ke tempat yang telah ditentukan. Alat ini bergerak dengan cepat sehingga efisien dalam proses pembuatan. Alat pembentuk permukaan tanah motor grader. Fungsi motor grader secara umum adalah untuk meratakan tanah dalam konstruksi bendungan. Fungsi motor grader yaitu meratakan tanggul yang akan dibangun di dinding penahan konstruksi beton. Agar susunan tanah menjadi rata dan mudah dalam proses konstruksi,
Nah, itu dia teman-teman, jenis dan fungsi alat berat yang digunakan dalam konstruksi bendungan. Apakah teman-teman sudah pernah melihat bendungan? Nah, kalau sudah pernah, Proses pembuatan bendungan dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu pembuatan access road. Access road digunakan sebagai jalur transportasi kendaraan membawa material konstruksi bendungan. Setelah access road dibangun, maka tahap selanjutnya adalah pembangunan saluran pengelak. Pembangunan saluran pengelak bertujuan untuk mengalirkan aliran sungai melalui tubuh bendungan. Pada saat pembangunan saluran pengelak, secara bersamaan dilakukan pembangunan saluran pelimpah. Pekerjaan ini dilakukan secara paralel. Jenis saluran pengelak yang digunakan adalah sistem kanaling atau terowongan. Terowongan air ini nantinya akan digunakan sebagai jalur aliran sungai sekaligus sebagai intake bendungan. Pintu lantek bendungan juga akan dibangun bersamaan dengan pembangunan saluran pengelak. Konstruksi dinding penahan tanah pada area sekitar saluran pengelak menggunakan metode soft slide. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya erosi. Berikut adalah simulasi pembangunan saluran pelimpah atau yang biasa dikenal dengan spillway. Konstruksi pada dinding penahan tanah di sekitar area pelimpah juga menggunakan metode subscribe untuk mencegah terjadinya erosi. Setelah proses pembangunan saluran pengelak dan saluran pelimpah selesai, proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembangunan cover dam sementara. Cover damming digunakan untuk menutup aliran sungai dan memindahkannya melalui saluran pengelak. Berikut adalah kondisi sungai setelah cover dam selesai dibangun. Setelah aliran sungai bereaksi dialirkan melalui saluran pengelak, maka area untuk bendungan utama sudah siap dikeringkan. Pertama dalam pembangunan bendungan utama adalah pekerjaan galian tanah. Galian ini nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam proses gordina lapisan batu dasar. Tahapan ini menggunakan ekskavator. Proses clothing ini bertujuan untuk mencegah perembesan air melalui dasar bendungan. Metode konstruksi yang digunakan dalam grouting adalah menggunakan sistem board. Setelah proses loading selesai, maka selanjutnya akan dilakukan pekerjaan timbunan bendungan. Pekerjaan timbunan bendungan ini adalah proses utama dalam pembuatan bendungan utama. Proses ini dilakukan secara bertahap sehingga bendungan capai ketinggian yang sudah ditentukan pada bendungan sebenarnya. Lapisan dalam badan bendungan dilengkapi dengan tanah liat kadap air, sehingga pada area hulu nantinya akan dibuat lapisan kuat muka beton untuk mencegah rembesan air dan area hulu bendungan. Proses pelapisan kuat muka beton pada area bunyi dilakukan secara bertahap dari area dasar bendungan hingga ke puncak bendungan.